Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif yang membingungkan, Sengkala. Ya, memang harus siap-siap bingung karena kita akan menceritakan tentang satu misteri yang membingungkan. 8 Februari tahun 1855, warga Devon di selatan Inggris digemparkan dengan temuan jejak yang sangat aneh di salju. Malam sebelumnya, salju memang turun lebat dan siapapun yang melintasi jalan pasti akan meninggalkan jejak. Tapi jejak ini aneh. Bentuknya seperti seperti tapal kuda berukuran 5 cm dan jarak antara dua langkah kaki itu sekitar 20 cm saja. Menunjukkan bahwa siapapun yang membuat jejak ini berukuran kecil, mungkin seukuran anak kambing yang berdiri. Kenapa harus berdiri? Ya, karena jejak itu menunjukkan bahwa si pembuat jejak berjalan dengan dua kaki. Nah, jadi makhluk apa yang berukuran sebesar anak kambing tapi berjalan dengan dua kaki dan meninggalkan jejak seperti tapal kuda? Mungkinkah anak kambing betulan? Jangan dulu mengkambing hitamkan kambing. Daftar keanehannya gak selesai sampai di situ. Berdasarkan jejak yang ditelusuri, makhluk itu menempuh perjalanan dari Exmouth hingga Topsham di Inggris Selatan. Gak lurus, tapi dengan perjalanan belak-belok, acak seperti menjelajah. Hingga jika ditotal, ia telah menempuh jarak 160 km dalam waktu satu malam. Dari jejaknya, makhluk ini pun diketahui sempat menghampiri beberapa rumah, bahkan nampak berdiri agak lama di depan pintu rumah warga. Nah, dari mana warga tahu bahwa rumahnya disamperin sama makhluk ini? Ya, ini adalah salah satu keanehan berikutnya, yaitu di beberapa rumah jejak yang ditinggalkan adalah jejak gosong. Makhluk ini berjalan dengan kaki yang sangat panas sampai kayu lantai rumah yang dia pijak jadi gosong. Jadi aneh kan? Tapi ada lagi yang anehnya, yaitu jejaknya di beberapa tempat melewati rumah dengan berjalan tegak lurus di dinding. Lalu ke atap, terus turun ke dinding seberang dan kembali menjejak salju. Dan di tempat lain, jejak ini menunjukkan yang lebih aneh lagi. Makhluk ini berjalan mendekati sebuah bangunan, lalu jejak hilang dan muncul di seberang bangunan. Seakan-akan dia menembus bangunan itu. Dan ada yang lebih aneh lagi. Jejak ini di tempat yang lain itu ketahuan menuju pohon besar. Lalu masing-masing jejak kaki mengitari pohon dari arah yang berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Lalu jejak kembali menyatu di balik pohon. Jadi makhluk apa sebenarnya ini ya? Jejaknya kok gini-gini amat gitu. Dan lagi-lagi itu pun belum akhir. Masih banyak lagi cerita-cerita yang aneh. Misalkan di suatu tempat di Sungai Dart itu si jejak kaki ada di tepian sungai tapi masing-masing satu. Jadi di tepi sebelah kanan satu kaki kanan dan di tepian sungai kiri ada kaki kiri dan berjalan melangkah berselingan. Padahal sungai itu ya tidak besar sungainya, Sungai Dart itu sungai kecil, tapi kan untuk makhluk yang ukurannya kecil seperti itu gak mungkin langkah kakinya ada di dua sisi sungai yang berbeda. Aneh ya? Ya, mengingat peristiwa ini tercatat di koran lokal dan menjadi perhatian dari pemerintah setempat, menunjukkan bahwa kejadian ini nyata. Tapi apa itu? Maksudnya makhluk apa yang bisa bikin jejak unyu-unyu begitu? Ada yang berspekulasi bahwa itu adalah kanguru lepas. Karena memang sehari sebelumnya ada kanguru kabur dari kebun binatang. Ada yang mengira bahwa itu adalah balon udara yang lepas tertiup angin. Bagian pemberat bawah balon terantuk-antuk ke salju yang membuat jejak seperti itu. Karena memang ada balon di pelabuhan yang juga lepas. Ada juga yang menjelaskan bahwa itu adalah jejak rakun. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kombinasi dari semua penjelasan tadi yang digabungkan dengan histeria massa. Tapi apapun itu, penjelasan resminya masih belum ada dan orang bisa berspekulasi macam-macam. Rakyat sendiri menyebut bahwa itu adalah jejak kaki iblis. Makanya sering disebut sebagai jejak kaki iblis Devon. Tapi ya
kalau itu iblis, ngapain juga dia jalan-jalan di situ ya. Sobat Sengkala, gini ya, di dunia ini ada banyak sekali misteri tak terpecahkan. Dan pada dasarnya semua hal di alam semesta ini awalnya memang misteri. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan misterinya, tapi reaksi manusia dalam menghadapi misteri itu. Ada orang yang tenggelam pada kekaguman atas misteri dan menjadikannya kisah horor yang memanjakan fantasinya. Tapi ada juga orang yang mencoba sekuat tenaga untuk menjadi detektif untuk menjelaskan fenomena misterius itu. Kelompok orang pertama memenuhi negara miskin dan berkembang, sedangkan kelompok orang kedua menguasai negara-negara maju. Kenapa negara itu bisa maju? Karena orang-orangnya suka memecahkan misteri. Setiap satu misteri terpecahkan, di sanalah ilmu pengetahuan akan menjelma. Pilihan ada di setiap orang. Sobat juga harus memilih satu di antara dua pilihan itu. Jadi silahkan sambil memilih kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.